teman-teman, selamat bergabung pada kebaktian Youth pada hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian Youth pada hari ini, mari kita memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Elizabeth. Terima kasih Tuhan, berkati kami akan mulai ibadah Youth Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, langkah kami, setiap kami di mana kami berada ya Yesus. Sertai kami, dilindungi kami Bapa. Kami menyerahkan semua pemusik, WL single, firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita datang menyembah Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau hargai hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bagi setiap kami Tuhan. Amin. Kami tidak takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Kami tidak bimbang, sebab Kau yang menjaga kami. Kami tidak cemas Tuhan, sebab Kau yang menjagaku. Kau yang menopangku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Mari teman-teman, kita dengan segenap hati kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan bagi kami. Perbuatanmu sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Amin. Di hidup kami, dengan sungguh-sungguh katakan yes. Haleluya, yes. Oh, yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan urapan-Mu di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sungguh hebat,
Engkau sungguh dahsyat. Perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau jamah lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu adalah kebenaran yang daripada Tuhan Yesus saja. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau buka setiap hati kami, untuk kami dapat menangkap, untuk kami dapat menanam di dalam hati kami setiap firman yang disampaikan, sehingga firman itu dapat bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kita mau belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Kalau bulan yang lalu atau bulan Mei kita membahas tentang percintaan, ya kan? Ada berpacaran, ada kumpul kebo dan lain sebagainya. Untuk bulan ini kita masih dengan tema-tema anak muda, yaitu medsos. Di mana untuk minggu pertama temanya judi online. Siapa yang pernah berjudi di sini? Saya jujur, pernah. Saya pernah. Pernah, bukan sekarang kan, pernah. Kenapa? Karena judi ini kita tidak usah menggunakan fasilitas yang ada di tangan kita, jangankan online ya. Kita sekarang contohnya ya, kursi yang ada di sini itu bisa jadi suatu taruhan atau totoan orang Jawa bilang, ya kan? Ada berapa jumlahnya? Tanya sama temannya. Nah, itulah yang jadi kadang-kadang jangankan online, untuk judi ini hal yang paling gampang untuk kita jatuh ke sana. Dan saya ingatkan bahwa seorang penjudi tidak akan pernah jadi kaya. Mungkin kalau kita senang nonton film yang Andy Lau, Stephen Chow, nah itu main judi kan, kartu. Nah, itulah. Enak ya, kalau saya senang itu apa? Cara ngocok kartunya gitu loh. Itu ditonton gitu, wah bisa ya, dengan tangan satu dia ceret gitu. Kalau itu menariknya saya di situ, cuman tapi saya bilang saya pernah yang melakukan berjudi jauh sebelum saya injak Pulau Jawa. Saya masih kelas 5 SD. Modal saya dari mana? Tahu botol yang warna hijau itu? Botol minuman lah apa-apa yang warna hijau. Nah, botol Sprite zaman saya itu harganya Rp150. Kalau dijual botol kosongnya ke penjual Coca-Cola itu, saya jual. Di rumah ada, saya jual, dan inilah yang saya buat modal. Main roulette, tahu ya roulette? Yang yang kayak yang di film-film itu, yang diputar kan. Nanti di situ ada angka-angka, saya pasang di angka berapa gitu kan. Pertama kali saya main itu untung. Berarti Rp150 jadi 5.000. Enak ya? Orang yang membuat orang itu tertarik main judi di situ. Benar, dengan modal yang sangat sedikit, tidak bekerja, hanya dengan duduk, itu dia bisa menghasilkan yang besar. Semua orang yang pingin yang demikian. Kita pun sampai saat ini kalau berpikir, wah enak ya duduk. Tapi hari kedua saya pergi lagi, yang 5.000 ini habis. Dan tidak akan pernah ada lagi. Saya cari lagi botol, saya pasang lagi, dan habis. Makanya saya bilang tidak ada orang yang berjudi bisa kaya. Tidak ada. Kalau saudara teman-teman pernah dengar bandar yang terkenal di Semarang, saya tidak mau sebutkan namanya, nanti ketika mungkin satu saat dia buka YouTube, wah kamu jelek-jelekin, pokoknya tahulah siapa dia. Itu memang dasarnya sudah kaya, rumahnya itu tingkat. Benar kan?
itu dasarnya sudah kaya, dia jadi bandar gede. Jadi jangan salah kalau wah dia bisa kaya, jangan. Itu kekayaannya dia, kita tidak tahu asal mulanya dari mana. Sekarang dia usaha seperti itu. Teman saya di tempat pekerjaan itu ada satu, dia ya bilang Kristen ya iya, bilang enggak ya iya. Satu kali namanya bagus sih, Agung. Dia bang, manggil saya paling di tempat kerja bang, gasang loh, gasang apa? Ya itulah. Terus saya lihat apa modalnya, apa kertas, bolpen, sama apa itu istilahnya, ada gambar-gambar gitu. Terus kalau di pos security itu dia sambil pegang ini. Jadi saya bilang lama-lama kayak orang stres. Jadi pegang ini goyang-goyang seperti itu. Jadi saya lihat di sini, saya kesimpulkan bahwa judi itu kan judi online juga kan. Sekarang kan enggak dipasang ke itu kan. Mesti kan dengar hasilnya itu lewat radio, bisa juga lewat medsos. Nah, dalam hal ini kalau kita yang sudah ke gereja dan kita sudah kenal Tuhan, kita mungkin berpikir cari uang gampang. Sekali lagi saya tekankan bahwa orang yang senang judi dan suka bermain judi itu tidak akan pernah kaya. Karena saya sendiri sudah pernah coba, dan itu bukan hanya sekali, 2 kali, banyak kali, dan tidak pernah berhasil. Teman-teman, memang di dalam Alkitab itu tidak pernah bilang bahwa dilarang menjudi, tidak ada. Atau orang di Alkitab bilang dilarang merokok, tidak ada. Tapi mari kita buka satu ayat di dalam firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 dan 6. Kita diberikan pengertian, memang Tuhan tidak bilang seperti orang bercabul itu memang nyata-nyata. Tapi masuk kategori mana yang namanya judi itu? Manusia baru. Karena itu Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, sekarang judinya masuk di mana, Kak? Serakah. Tadi kan saya bilang, wah, saya udah untung 5.000 kan. Pasang lagi ya. Biar saya bisa dapat, kalau kemarin 150 modalnya jadi 5.000, berarti saya untung 4.850, nanti besok jadi 10.000 lah paling enggak, atau lebih dari itu. Itu serakah kan. Orang yang suka main judi itu orang yang serakah. Kenapa ya? Dia akan pernah puas. Dia akan terus dan ternyata hasilnya nol. Bahkan saya mau bilang dulu kenapa saya sampai seperti itu? Karena kan saya bilang rumah saya, jadi katakanlah rumah saya hadapnya itu terminal. Orang terminal, anak-anak terminal itu kan sopir, itu isinya ya ndak mabuk ya main judi, kalau ndak main perempuan dan lain sebagainya. Jadi karena saya dekat lihat, dan lagi pula memang saya pernah dengar cerita kakek saya itu punya tanah sampai habis karena taruhan. Jadi bukan hanya bentuk uang, tapi dia bentuk sertifikat yang dia taruh di meja untuk jadi taruhan. Ya, kurang lebihnya kayak yang di film yang pernah kita nonton ya. Seperti itu. Jadi buat apa aja dia taruh di meja judi untuk memuaskan hawa nafsunya dia, keserakahannya dia, seperti itu. Jadi judi ini tidak akan membawa sesuatu yang menyenangkan. Hanya menyenangkan pada waktu itu, sama dengan orang mabuk. Orang suka minuman keras pun demikian. Hanya menyenangkan ketika dia menikmati. Tapi setelah itu habis, kembali dan bahkan lebih terpuruk lagi. Jadi satu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, kita akan belajar bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja. Yang terutama kita berdoa. Tidak mungkin kita mau pergi main judi, Tuhan tolong saya mau pasang sekian biar menang. Tidak akan mungkin. Kalau orang pernah dengar, orang katanya kalau dulu di Kota Manado itu pernah ada porkas. Porkas itu kayak pasang abjad. Pernah mungkin di Pulau Jawa, saya masih kecil kok. Itu orang mimpi katanya.
Dia rumahnya terbakar, yang bisa diselamatkan jam dinding. Jadi jam sama D belakang, JAMD. Itu tembus satu buku memang. Dia bisa beli ini dan itu cuma penjual pisang goreng. Wah, makanya kalau orang yang suka pasang nomor itu, pasang apa itu, dia mimpi apa tadi malam? Ketika kita mau berdoa, orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa dulu kan. Mau tidur kita berdoa. Biar Tuhan lindungi supaya tidak ada. Kita paling enak itu tidur tanpa mimpi. Enak bangun pagi seger, bisa aktivitas lagi. Tapi coba kalau kita tidur sampai gelisah, sampai mimpi yang jelek, pasti dalam satu hari itu pikiran kita terganggu. Wah, benar enggak ya? Kalau orang katanya, kalau amit-amit sorry ya, kalau mimpi buang air besar, nanti ada yang pergi katanya. Saya bilang enggak ada. Ada mimpinya itu, jangan kita, wah di Alkitab kan ada yang mimpi terjadi. Pakai Yusuf, si tukang mimpi. Itu lain itu namanya. Kalau Yusuf itu memang diberikan Tuhan, caranya Tuhan berbicara kepada dia di situ. Bukan ini yang dibelokkan sama orang-orang yang setengah-setengah datang kepada Tuhan. Jadi, mimpi. Karena mimpi siapa tahu mimpi ini boleh buat saya jadi kaya. Tidak. Tuhan tidak perkenankan yang seperti itu. Saya bilang tadi, kenapa? Karena judi ini itu hawa nafsunya kita, maunya kita. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya sekedar berbicara seks, tapi ini keinginan-keinginan yang ada dalam kehidupan kita. Membawa kita, ingin saya terus serahkannya manusia. Sudah ada ini, masih kurang puas. Tak coba lagi, siapa tahu lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Judi mau online atau judi yang langsung itu sama aja dosa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, kalau Tuhan sudah murka, siapa lagi yang dapat mengatasinya? Tidak ada. Jadi itulah murka yang akan kita terima. Bukan hanya sekedar kita rugi, kita kalah, kita totoan, kita main judi, kita kalah, bukan. Dan akan banyak mungkin teman-teman bisa dengar ada kasus-kasus perceraian. Ada juga dari karena awalnya si suami atau istri, jangankan si laki, si istri juga suka judi. Wah, lebih parah lagi. Kalau pernah lihat iklan Smart Friend itu gitu, yang si laki suka sabung ayam, si perempuan main kartu kan, itu iklan Smart Friend itu seperti itu. Ujung-ujungnya juga dia memang istilahnya bertobat dengan agamanya dia. Jadi di dalam semua agama sebenarnya bukan hanya di dalam kekristenan aja, tapi semua agama tidak mengizinkan hal ini demikian. Tuhan tidak suka dengan hal ini. Karena apa? Ingin instan, dapat keuntungan dan lain sebagainya, saya mau. Padahal yang kita lakukan itu, yang penjudi lakukan itu adalah keserakahan dan hawa nafsunya dia. Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa semua itu harus dimatikan daripada murka Allah menimpa dalam kehidupan kita. Dan biarlah renungan kita pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi yang indah ini. Kami diingatkan oleh Tuhan, kadang-kadang kami terbawa dengan sikon atau apa yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Kami melihat kiri dan kanan kami melihat tetangga kami yang lebih dari kami. Kami mengetahui mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kami mau mengikutinya. Pagi ini kami diingatkan oleh Tuhan supaya kami selalu bersandar pada Tuhan agar murka Allah tidak menimpa akan kehidupan kami. Kami selalu mau taat dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam kehidupan kami. Terangkan jauh lebih lagi Tuhan dalam setiap kami hadir pagi ini. Dan setiap kami yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Kau mau tolong selalu dan campur tangan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami. Dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam hal apapun Tuhan yang berkenan pada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, untuk judi online ini memang
kita bagi teman-teman yang pecinta Drakor itu kadang kalau ada selingan-selingan itu ini ya memang banyak ya. Kalau teman-teman ya. Ya kalau misalkan kita nonton di online itu kan biasa kan ada selingan-selingan, nah itu bahaya sih. Ya firman Tuhan hari ini cukup bagus, intinya itu jangan serakah ya Kak Steph ya. Ya jadi kita belajar mensyukuri apa yang kita punya, baik itu besar atau kecil kita syukuri. Soalnya namanya besar itu enggak ada batasnya. Buat kita saat ini mungkin rasanya kurang. Seperti tadi Kak Steph bilang 150, kita dapat 5.000. Wah udah seneng banget. Dari yang kita punya 150 dapat 5.000 rasanya gede banget. Kita rasanya pasti masih kurang. Dari 5.000 pingin 10.000, 10.000 pingin 100.000. 100.000 pingin 1 juta. Ya namanya besar itu nggak ada habis-habisnya sih. Yang penting kita syukuri apa yang kita punya, dan dari situ kita bisa rasakan berkat Tuhan itu melimpah buat kita. Oke, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Untuk youth minggu depan tetap di tempat yang sama dan jam yang sama. Ya, saya mohon Christian bisa tutup untuk doa berkat. Saya mantan. Jadi kita akan berdoa teman-teman. Ya bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapak, kumpulkan kami tempat ini Tuhan. Semuanya bukan karena kebetulan Bapak, karena semuanya ada rencana atas kami Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami Bapak jauh lebih baik Tuhan dari hari lepas hari Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah Tuhan, kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri Tuhan yang menjaga kami Tuhan, melindungi kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan, apapun Tuhan yang kami berbuat Tuhan, Kau nyatakan berhasil Bapak. Setiap Tuhan harapan kami, setiap Tuhan apa yang kami impikan, setiap apa yang kami rindukan Tuhan, Kau nyatakan cara luar biasa Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sisa hari ini dalam tangan-Mu, kehidupan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, pendidikan kami, semua Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dalam ucap syukur. Amin.